وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali pembahasan ilmu waris kita, yang mana kita sudah masuk ke bab yang ketiga, bab tentang asabah, ashabut ta'asib, siapa saja yang mendapatkan warisan secara ta'asib yang disebut dengan asabah. Dan kita sudah membahas asabah jenis yang pertama, ini asabah bin nafs. Asabah bin nafs, yakni asabah yang masuk ke dalam kategori asabah nasab. Yang mana kita jelaskan ada tiga, asabah bin nafs, kemudian asabah bil ghair, dan yang ketiga asabah ma'al ghair. Dan malam ini insya Allah kita masuk ke asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair. Dari namanya, bi dan ma'a menunjukkan bahwa dia tidak sendirian. Dari huruf ba dan huruf dan isim ma'a, asabah bil ghair, bi dengan yang lainnya, yakni dia tidak sendirian. Begitu ma'al ghair, yakni menunjukkan bahwa dia tidak sendirian. Beda dengan asabah bin nafs, sendirian sudah jadi asabah. Sendirian dia sudah jadi asabah. Nah, kalau ini dia asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair, dia butuh saudara laki-lakinya untuk jadi asabah. Dia butuh saudara laki-lakinya untuk menjadi asabah. Dan sebelum kita masuk pembahasan asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair, apakah ada tugas yang ada 8 soal kalau tidak salah? Betul ya, Ikhwan? Di pekan kemarin ada 8 soal yang saya tugaskan, betul? Udah dibahas ya? Udah selesai dibahas Pak Ilyas ya? Udah. Sudah selesai semua, semua dibahas semua itu dah? Udah dibahas semua. Ustadz mau ngasih tugas tapi belum mengirim Ustadz kayaknya. Iya, Ustadz janji mengirim belum. Ya, kalau yang itu udah dibahas. Subhanallah. Subhanallah pas ya. Terakhir arah ta'asib sudah ya? Sudah. Arah ta'asib sudah, berarti latihan terkait dengan arah ta'asib belum ya? Belum. Kemarin baru yang istri, ayah, ibu, paman sekandung. Nanti kita diktekan insyaallah kita diktekan. Di akhir pembahasan sudah kita diktekan insyaallah. Sekarang kita masuk ke asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair jika waktu memungkinkan. Al-asabah bil ghair, silakan dibaca ikhwan yang sudah pegang modulnya. Siapa yang baca? Saya baca, Ustaz. Saya boleh. Fadhal. Silakan, Pak. Tafadhal. Asabah bil ghair. Yang termasuk ke dalam asabah bil ghair adalah para ahli waris seperdua ketika mereka sendirian, yakni berjumlah 1, dan ahli waris 2/3 jika berjumlah lebih dari 1. Mereka adalah anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara-saudara perempuan sekandung, saudara-saudara perempuan seayah. Para ahli waris tersebut di atas menjadi ahli waris dengan cara taksib jika ada bersama mereka saudara laki-laki dari tiap orang tersebut. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, yang berikutnya ada rinciannya. Iya. Globalnya dari sini Pak Ilyas bisa Pak Ilyas lihat bahwa asabah bil ghair tidak sendirian. Intinya begitu. Dia tidak sendirian. Dia butuh saudara laki-lakinya untuk bisa menjadi asabah. Nah, di sini ternyata asabah bil ghair adalah ashabu fard an-nis yang mendapatkan setengah ketika dia sendirian, dan 2/3 ketika lebih dari 1. Lebih dari 1. Dan ini perempuan semua. Mulai dari anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara-saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah. Ini perempuan semua ini Pak Ilyas. Iya. Dia butuh saudara laki-lakinya agar bisa menjadi asabah. Asabah bil ghair. Asabah bil ghair. Nah, silakan lanjutkan rinciannya sekarang Pak Ilyas. Tafadhol. Oke.
pada ahli waris tersebut di atas menjadi ahli waris dengan cara taksib jika ada bersama mereka saudara laki-laki dari tiap orang tersebut. Ya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Anak perempuan berjumlah 1 atau lebih jika ada bersamanya anak laki-laki berjumlah 1 atau lebih. Maka anak perempuan tersebut menjadi asobah bil ghair, yakni menjadi asobah disebabkan saudara laki-laki mereka. Sehingga pembagian harta waris di antara mereka adalah 1 anak laki-laki mendapatkan bagian sama dengan 2 anak perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsyain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Nah, ini yang pertama. Yang pertama. Yang mendapatkan asobah, mendapatkan taksib karena adanya saudara laki-lakinya, anak-anak perempuan 1 atau lebih. Jika bersamanya anak laki-laki 1 atau lebih. Maka di sini anak perempuan dikarenakan karena ada saudara laki-lakinya, dia menjadi asobah. Dan asobah macamnya disebut asobah bil ghair. Dan pembagiannya sebagaimana yang tadi kita baca ayatnya, lidzakari mithlul hadzil unsayain, bagi laki-laki dua bagian seperti 2 perempuan. Ini satu laki-laki itu seperti 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Nah, di sini menunjukkan bahwa anak perempuan dia tidak bisa sendirian kalau ingin jadi asobah. Anak perempuan tidak bisa sendirian ketika ingin jadi asobah. Karena kalau sendirian, jadi apa Pak Ilyas? Jadi ashabul fard, ya tidak? Ashabul fard, ya Pak. Nah, jadi setengah. Kalau dia bersama saudara perempuannya, dia dapat 2/3. Nah, ketika bersama saudara laki-lakinya, baru dia dapat asobah bersama saudara laki-lakinya. Ini yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, silakan. Cucu perempuan dari anak laki-laki berjumlah 1 atau lebih jika ada bersamanya saudara laki-laki mereka, yakni cucu laki-laki dari anak laki-laki atau sepupu laki-laki yang sederajat, sepupu dari paman via ayah, bukan paman dari pihak ibu. Begitu pula sepupu laki-laki yang ada di bawahnya dalam kasus di mana ia butuh sepupu laki-laki tersebut. Ulang sekali lagi, Pak Ilyas, ini penting. Cucu perempuan dari anak laki-laki berjumlah 1 atau lebih jika ada bersamanya saudara laki-laki mereka, yakni cucu laki-laki dari anak laki-laki atau sepupu laki-laki yang sederajat, atau sepupu laki-laki yang sederajat, atau sepupu dari paman via ayah, bukan paman pihak ibu. Ya, karena kalau mau sederajat, maka dia harus dari paman dari pihak ayah. Iya. Ini tambahan penting. Iya. Kapan dikatakan dia sederajat? Kalau dia sepupu dari paman dari ayahnya. Jadi, nah, dan gambaran sepupu yang sederajat dengannya harus seperti ini. Harus seperti ini. Sepupu dari paman pihak ayah, bukan dari pihak ibu. Karena dalam bahasa Arab itu, paman dari pihak ayah itu disebut am. Dari paman dari pihak ibu disebut khal. Maka dia harus ibnul am, bukan ibnul khal. Dia harus ibnul am atau ibnul khal. Nah, lanjutkan. Silakan Pak. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung 1 atau lebih jika ada bersamanya saudara laki-laki sekandung 1 atau lebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kanu ihwatar rijalan wa nisaan falidzakari mislu hadzil unsayain. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Dalil ini pun dalil yang juga menjadi dalil untuk saudara perempuan seayah. Sama dalilnya. Karena sama, ya, di sini saudara di sini umum, bisa saudara sekandung, bisa saudara seayah. Ada saudara seibu dia punya hukum tersendiri yang pernah kita bahas. Silakan lanjutkan, Pak Ilyas. Tapi sebentar. Ya. Di poin nomor 2, begitu pula sepupu laki-laki yang ada di bawahnya. Dalam kasus di mana ia butuh sepupu laki-laki tersebut. Ya. Jadi begini gambarannya. Jadi ini gambarannya, ikhwan.
Misalnya orang yang meninggal ini punya 4 anak, misalnya dia punya 4 anak, 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, misalnya 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Itu satu-satu saya gambarkan nih ya diagramnya. Kemudian 2 anak laki-laki ini punya anak lagi, 2 anak perempuan ini. Afwan, ini Ustadz lagi share gambar ya Ustadz ya? Lagi share file lah Ustadz? Atau enggak ya? Terus kelihatannya. Sepupu laki-laki yang ada di bawahnya, dia itu seperti keponakan. Dia itu jatuhnya keponakan dia, jatuhnya. Jadi sepupunya itu, sepupu yang sederajat dengannya punya anak lagi. Sepupu yang sederajat dengannya punya anak lagi, punya anak laki-laki lagi misalnya, anak laki-laki lagi dari anak laki-laki. Maka di sini terkadang dia dalam kasus ini terkadang dia butuh agar menjadi asobah, butuh kepada saudara laki-laki. Nanti akan kita jelaskan secara rinci akan kita jelaskan secara rinci insya Allah di soal-soal akan lebih jelas insya Allah. Jadi sementara begitu, sepupu yang di bawahnya maksudnya keponakannya. Jadi sepupu sederajat dia punya anak anak laki-laki lagi. Nah, anak perempuan ini butuh cucu perempuan dari anak laki-laki ini butuh anak sepupunya, anak laki-laki dari sepupu laki-lakinya untuk bisa menjadi asobah bil ghair dalam kasus tertentu. Nanti akan kita jelaskan di soal-soal insyaallah. Nah, itu ini maksud dengan sepupu yang laki-laki yang ada di bawahnya. Dalam kasus di mana ia butuh sepupu laki-laki tersebut. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci insyaallah pada soal-soal insyaallah. Ada soal yang nanti mudah-mudahan bisa memperjelas kaidah ini. Silakan lanjutkan Pak Ilyas. Keempat, saudara perempuan seayah 1 atau lebih jika ada bersamanya saudara laki-laki seayah 1 atau lebih sebagaimana ayat di atas. Beberapa catatan penting. Semua laki-laki yang menjadikan saudara perempuannya asobah bil ghair tetap berlaku atas mereka kaidah-kaidah yang telah disebutkan pada pembahasan asobah bin nafs, baik dalam hal siapa lebih utama dan siapa yang terhalang dari harta waris. Maka harus tetap diperhatikan ikatan dan kekuatan mereka masing-masing terhadap yang lainnya. Contoh, jadi saudara laki-laki yang dibutuhkan saudara-saudara perempuan ini, dia kan asobah bin nafs hakikatnya, iya tidak Pak Ilyas? Ya, betul. Asobah bin nafs semua ini, anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki ini asobah bin nafs semua ini. Maka mereka tetap punya sifat itu ketika digabung dengan saudara perempuannya. Jadi asobah bin nafsnya tidak hilang. Sifat asobah bin nafsnya tidak hilang. Maka konsekuensi yang kita bahas sebelumnya ketika dia menjadi asobah bin nafs masih berlaku. Contoh, biar lebih jelas, silakan Pak. Yes. Contoh, seorang wafat dan meninggalkan saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan 2 orang saudara perempuan seayah. Dalam kasus ini, saudara laki-laki seayah dan 2 saudara perempuannya tidak mendapatkan apa-apa karena adanya asobah yang lebih kuat, yaitu saudara laki-laki sekandung. Nah, masih ingat ikhwan terkait dengan arah taksib Pak Ilyas? Ada al-bunuwah, kemudian ada al-ubuwah, ada al-ukhuwah, dan ada al-umumah. Nah, kemarin kesimpulannya yang kita bahas itu pertama kalau dia dari beda arah, maka arah yang lebih tinggi yang lebih berhak diutamakan. Kalau dari arah yang sama, maka yang pertama adalah yang lebih dekat, kemudian yang kedua setelah itu yang lebih kuat. Contoh dibaca lagi Pak Ilyas, contohnya biar jelas. Contoh lain, seorang wafat dan meninggalkan ayah, saudara laki-laki sekandung, dan 3 perempuan sekandung. Ada berapa ahli waris di sini? Ada berapa Pak Ilyas? Pelan-pelan. Ada berapa ahli waris yang masih hidup di sini? Ada ayah, saudara laki-laki sekandung, dan 3 saudara perempuan sekandung.
Ya, teruskan. Pada kasus ini, saudara laki-laki sekandung dan 3 saudara perempuannya tidak mendapat apa-apa karena adanya asobah yang lebih kuat, yaitu ayah. Nah, asobah yang sebenarnya bahasanya bukan lebih kuat, asobah yang lebih tinggi. Lebih tinggi ya, Tat? Iya, asobah yang lebih tinggi. Tinggi, yaitu Nah. ayah. Nah, karena beda arah, maka ketika dia beda arah, maka yang lebih tinggi, bukan lebih kuat. Lebih tinggi. Nah, lebih tinggi. lebih tinggi. Nah, karena al-ubuwah urutan kedua setelah al-bunuwah. Ayah ini kan al-ubuwah, dari arah al-ubuwah. Al-ubuwah itu tingkatan kedua setelah al-bunuwah. Al-ukhuwah di bawahnya. Maka al-ubuwah lebih tinggi daripada al-ukhuwah. Maka di sini kalimatnya bukan lebih kuat. Ini salah. Silakan diganti karena adanya asabah yang lebih tinggi, yaitu ayah. Nah, teruskan. Yang kedua, seorang laki-laki yang menjadi asobah bersama saudara perempuannya, keduanya harus memiliki kekuatan yang sama dan sederajat, sehingga saudara laki-laki seayah tidak bisa menjadi asobah bersama saudara perempuan sekandung, karena ia lebih kuat dari saudara laki-laki seayah dan begitu seterusnya. Berarti yang saudara perempuan sekandung lebih tinggi jadi Tat ya? Dia harus sederajat, Pak, harus sederajat dan kekuatannya sama. Maka saudara perempuan sekandung yang sederajat dengan dia siapa? Yang kekuatannya sama, saudara laki-laki sekandung. Kan begitu. Saudara sekandung, ya. Yang saudara perempuan sekandung yang sederajat dengannya adalah saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung. Saudara perempuan seayah siapa yang sederajat dengannya? Saudara laki-laki seayah, kan begitu. Jadi tidak bisa saudara perempuan sekandung misalnya jadi ashabah bil ghair bersama saudara laki-laki seayah. Tidak bisa karena tidak sederajat. Tidak sama. Dia kekuatan harus sama dan harus sederajat. Sekandung dengan sekandung, seayah dengan seayah. Gitu maksudnya Pak Ilyas. Iya. Sekandung dengan sekandung. Ini lebih kuat apa lebih tinggi tadi sini jadinya? Karena ia lebih saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki saya lebih tinggi, lebih kuat daripada lebih tinggi, saudara kan? Perempuan sekandung. Iya. Saudara perempuan sekandung lebih kuat daripada saudara laki-laki seayah. Iya. Karena kan dia sekandung, Pak. Mana yang lebih kuat? Yang punya 2 hubungan apa yang punya 1 hubungan dengan si mayit? Mana yang lebih kuat? Yang punya 2 hubungan. Maka saudara perempuan sekandung lebih kuat daripada saudara laki-laki seayah. Nah. Paham Pak Ilyas? Paham Pak. Teruskan. Berikutnya asobah bil ghair hanya berlaku kepada 4 golongan yang telah kita sebutkan di atas, tidak kepada yang lainnya. Maka paman sekandung tidak menjadi asobah dengan bibi sekandung karena ia bukan termasuk ahli waris dan begitu seterusnya. Jadi hanya 4 itu saja tuh. Iya. Anak-anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung sama saudara perempuan seayah. Udah itu aja, 4 itu aja. Tidak mungkin bibi jadi asobah bersama paman misalnya, tidak bisa begitu. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena ini dia bukan daripada ashabul furu'. Nah, ya sampai situ, Pak Ilyas jelas? Jelas Pak. Kita baca sekali lagi, biar semakin lebih jelas. Siapa lagi yang baca selain Pak Ilyas? Tafadhol. Jazakallahu khair Pak Ilyas, barakallahu fiik. Malam ini sudah jadi contoh. Jadi artinya yang berikutnya pahalanya Pak Ilyas dapat nanti insyaallah. Alhamdulillah. Silakan yang berikutnya. Siapa lagi? Ana mau menampilkan ini di HP gimana ya ikhwan ya? Siapa yang tahu ini? Saya coba share screen dengan saya pakai HP. Saya coba share screen. Tapi di sini kalau di laptop kan ketika kita pencet share nanti muncul yang kita buka di laptop itu. Ini agak sulit ini. Di HP sukar. Ya? Di HP sulit Pak. Agak sukar ya.
Iya, dia punya format yang beda. Siapa yang paham nih? Iya. Saya buka share, muncul banyak pilihan. Ada Microsoft OneDrive, Google Drive, Box, foto, dokumen, bookmark, screen, share, whiteboard. Saya nggak paham. Kalau di laptop kan nanti ketika kita baca share, nanti muncul gambar-gambar yang sudah kita buka. Langsung yang di screen aja, Iya. Coba screen, coba ya. Zoom akan mulai menangkap apa saja yang ditampilkan pada layar Anda. Nggak bisa begitu. Jadi nanti kita buka-buka yang lain, nanti kelihatan sama Evan semua. Semua bukunya ada semua ya bukunya ya? Ada Ustaz. Baik. Jazakallah Pak Ilyas, silakan matikan lagi audionya. Kita minta yang berikutnya. Astagfirullahaladzim. Ya, saya Ustaz Allah. Silakan Pak Basirun. Bismillahirrahmanirrahim. As-soba bil ghair. Yang termasuk ke dalam as-soba bil ghair adalah para ahli waris seperdua ketika mereka sendirian, yakni berjumlah 1 dan ahli waris 2/3 jika berjumlah lebih dari 1. Pak Basirun bisa tahan sebentar Pak? Ya Pak. Ya, bismillah. Silakan Pak Basirun. Bismillah. Ya. Mereka adalah anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara-saudara perempuan sekandung, saudara-saudara perempuan seayah. Ya. Hafal Pak Basirun? Hafal? Ya Ustaz. Baik. Terus. Para ahli waris tersebut di atas menjadi ahli waris dengan cara taksib jika ada bersama mereka saudara laki-laki dari tiap orang tersebut. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Anak perempuan berjumlah 1 atau lebih jika ada bersamanya anak laki-laki berjumlah 1 atau lebih, maka anak perempuan tersebut menjadi asobah bil ghair, yakni menjadi asobah disebabkan saudara laki-laki mereka, sehingga pembagian harta waris di antara mereka adalah 1 anak laki-laki mendapat bagian sama dengan 2 anak perempuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fil auladikum fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayain. Ya. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Iya. Nah di sini yang jadi asabah bil ghair laki-laki atau perempuannya Pak Basir? Yang perempuan tadi Ustaz. Yang perempuannya. Berarti yang laki-lakinya tetap asabah bin nafs. Bin nafs. Jadi ini yang catatan yang tadi sempat kita simpulkan dari catatan di bawah yang kita baca sama Pak Ilyas tadi. Jadi yang jadi asabah bil ghair di sini adalah yang saudara perempuannya, saudara laki-lakinya tetap jadi asabah bin nafs. Nah, dan di sini baru berlaku kaidah lidzakari mithlu hadzil untsayain, bagi satu laki-laki bagian 2 anak perempuan. Lanjut nomor 2. 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki berjumlah 1 atau lebih jika ada bersamanya saudara laki-laki mereka, yakni cucu laki-laki dari anak laki-laki atau sepupu laki-laki yang sederajat, atau sepupu dari paman pihak ayah, bukan paman dari pihak ibu. Ya. Begitu pula sepupu laki-laki yang ada di bawahnya dalam kasus di mana ia butuh sepupu laki-laki tersebut. Iya. Jadi begini, ini kapan dia butuh? Ketika misalnya bagian dia secara fard dia tidak dapat. Nanti akan ada soal yang akan kita bahas setelah ini. Dia seharusnya dapat warisan secara fard, entah itu setengah atau 1/6 atau 2/3. Tapi dia terhalang karena adanya seseorang. Misalnya karena sudah diambil 2/3-nya oleh alfara al-waris yang lebih tinggi darinya, seperti anak perempuan. Nah, ketika anak perempuan dapat 2/3, berarti kan cucu perempuan dari anak laki-laki nggak dapat apa-apa di situ kan Pak? Ya. Nah, karena kan kita pernah bahas bahwa perempuan itu maksimal 2/3 maksimal.
Maksimal 2/3. Nah, ketika sudah diambil oleh anak perempuan, misalnya bagian dari cucu perempuan dari anak laki-laki sudah nggak ada lagi karena sudah keambil semua oleh anak perempuan, maka saat itu dia butuh orang lain agar dia tetap jadi ahli waris. Ya, dengan cara asobah, Siapa yang bisa dia ambil? Yang bisa dia ambil keponakannya, misalnya sepupunya meninggal, tapi ada keponakannya di bawahnya yang masih hidup. Nah, anak laki-laki daripada sepupu laki-laki yang sederajat dengannya. Maka saat itulah dia butuh keponakan itu agar bisa naik menjadi asobah bil ghair. Nanti akan ada soalnya, mudah-mudahan dari lebih jelas insyaallah. Nah, silakan lanjutkan. Sementara ini paham Pak Basirun, sementara ini ya. Sementara ini secara teori paham ya. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah secara teori paham. Silakan lanjutkan. Nomor 3. 3. Saudara perempuan sekandung 1 atau lebih. Jika ada bersamanya saudara laki-laki sekandung 1 atau lebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa'an falid dzakari mislu hatil unsayain. Nah, dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian orang saudara perempuan. Nah, ini saudara sekandung dan saudara seayah. Yang dimaksud dengan ayat ini ada saudara sekandung dan saudara seayah. Nah, ayat yang sama yang juga dipakai untuk dalil saudara perempuan seayah. Nah, teruskan, Pak. 4. Saudara perempuan seayah 1 atau lebih jika ada bersamanya saudara laki-laki seayah 1 atau lebih, sebagaimana ayat di atas. Nah, ayat yang di atas berlaku untuk yang sekandung maupun yang seayah. Nah, sampai sini jelas, ikhwan? Sebelum kita baca catatan-catatan di bawahnya. Jadi intinya siapa ashabul ghair ini? Mereka adalah para wanita-wanita, kita katakan wanita-wanita yang sendirian mendapatkan setengah, dan kalau lebih dari 1 mereka mendapatkan 2/3. Ketika ada saudara laki-lakinya, dia tidak lagi dapat setengah, tidak lagi dapat 2/3, tapi jadi apa? Jadi ashabah bersama dengan saudara laki-lakinya. Dan yang di sini ashabah bil ghair adalah yang perempuannya saja. Adapun saudara laki-lakinya tetap menjadi ashabah bin nafs. Paham, ikhwan sekalian? Ustaz, tapi kalau posisinya dia tidak ada saudara laki-laki atau saudara yang sederajat, dia nggak bisa jadi ashabah bil ghair ya, Ustaz? Nggak bisa. Nanti dia jadi ashabul fard, nanti dia jadi. Kalau bukan setengah atau 2/3. Oh, iya, kan begitu. Ya tidak, setengah kapan dapat setengah? Kalau tidak ada, di antara syaratnya adalah tidak ada saudara laki-lakinya, kan begitu pernah kita bahas. Ketika tidak ada saudara laki-lakinya jadi sahibul fard, kalau bukan setengah atau 2/3. Nah, Ustaz. Ya, kita selesaikan dulu bagaimana? Kita selesaikan dulu baru kita buka pertanyaan. Selesaikan dulu. Ustaz. Yang di bawahnya baru kita buka insyaallah. Tafadhal. Beberapa catatan penting. Semua laki-laki yang menjadi saudara perempuannya ashabah bil ghair tetap berlaku atas mereka kaidah-kaidah yang telah disebutkan pada pembahasan ashabah bin nafs. Ya. Baik dalam hal siapa yang lebih utama dan siapa yang terhalang dari harta waris. Maka harus tetap diperhatikan tingkatan dan kekuatan mereka masing-masing terhadap yang lain. Iya, ashabah bin nafs itu kan kemarin kita bahas. Kalau dia dari satu arah, kalau dia dari beda arah, maka yang didahulukan adalah yang arah yang lebih tinggi. Kalau dari dua arah berbeda, misalnya al-bunuwa, ada juga al-ukhuwah. Al-bunuwa, lalu ada al-ukhuwah. Mana yang kita utamakan, al-bunuwa atau al-ukhuwah? Al-bunuwa. Al-bunuwa kan lebih tinggi daripada al-ukhuwah. Kemudian ini yang pertama. Kemudian ketika berbeda arah, maka yang pertama yang diambil yang lebih dekat. Diambil yang lebih dekat dengan si mayit. Baru kemudian setelah itu yang lebih kuat. Jadi yang lebih tinggi
setelah itu yang lebih dekat, setelah itu baru yang lebih kuat. Itu tetap berlaku di asabah bin nafs ketika dia bersama saudara perempuannya. Tetap berlaku. Maka siapa yang terhalang, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih dekat, itu tetap berlaku di sini, di kasus ini. Nanti akan diperjelas ketika kita baca beberapa contoh-contoh soal. Teruskan. Contoh, seorang wafat dan meninggalkan saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan 2 orang saudara perempuan seayah. Ya. Dalam kasus ini, saudara laki-laki seayah dan 2 saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa karena adanya asobah yang lebih kuat, yaitu saudara laki-laki sekandung. Nah, di sini lebih kuat. Di sini kita katakan lebih kuat karena sekandung lebih kuat daripada seayah. Paham Pak Basirun? Insyaallah, Ustaz. Nah, jadi saudara seayah dan saudari seayah, 2 saudari seayah itu terhalang karena adanya saudara sekandung. Karena saudara sekandung kan asabah bin nafs, dan dia lebih kuat daripada saudara seayah. Kenapa dikatakan dia lebih kuat? Karena hubungan dia dengan si mayit dari 2 arah, dari ayah dan dari ibunya. Kan sekandung dengan si mayit. Yang satu seayah, berarti lain ibu sama ayah. Dia hanya satu saja saudara seayah. Adapun saudara sekandung dia lebih kuat karena dua arah sekaligus hubungannya dengan si mayit, dari ayah dan ibunya. Teruskan. Sampai sini jelas contoh ini, contoh pertama ini? Contoh pertama jelas, contoh kedua. Contoh lain, seorang wafat dan meninggalkan ayah, saudara laki-laki sekandung, dan 3 saudara perempuan sekandung. Nah, dalam kasus ini, saudara laki-laki sekandung dan 3 saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa karena adanya asobah yang lebih tinggi, yaitu ayah. nah, karena arah al-ubuwah lebih tinggi daripada al-ukhuwah. Iya tidak? Nah, Pak Basirun. Ini kan satu dari arah al-ubuwah, ayah kan dari arah al-ubuwah. Saudara dari arah al-ukhuwah. Al-ukhuwah di bawah al-ubuwah, berarti al-ubuwah lebih tinggi di sini. Paham, Pak Basirun? Maka saudara sekandung dan 3 saudarinya tidak dapat semua, karena terhalang oleh siapa? Ayah. Ayah adalah asabah bin nafs yang lebih tinggi daripada al-ukhuwah. Paham, Pak Basirun? Nah, tafadhol. Minimal Pak Basir dulu yang paham. Yang lainnya nanti bisa tanya nanti ketika kurang paham. Minimal yang baca paham. Tafadhol. Yang kedua. Catatan kedua. Seorang laki-laki yang menjadi asabah bersama saudara perempuannya, keduanya harus memiliki kekuatan yang sama dan sederajat. Sehingga saudara laki-laki seayah tidak bisa menjadi asabah bersama saudara perempuan sekandung. Karena saudara seayah, saudara laki-laki seayah tidak mungkin jadi asabah bersama saudari perempuan sekandung. Tidak mungkin. Seayah di sekandung. Beda, sudah enggak sederajat. Sudah beda kekuatan. Teruskan, Pak Basirun? Karena ia lebih kuat dari saudara laki-laki seayah. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih kuat? Saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung lebih kuat daripada saudara laki-laki seayah. Terus. Maka asabahul ghair hanya berlaku kepada 4 golongan yang telah kita sebutkan di atas. Tidak kepada Sebentar Pak Basirun. Kalau ada ahli waris yang satu saudara perempuan sekandung, yang satu saudara seayah, tidak bisa, Ustaz. Saudara perempuan sekandung dapat berapa di situ kasusnya? Cuma ada 2 misalnya. Ada 2 ini saja ahli warisnya. 2/3, Ustaz. 2/3, bagus. Saudara laki-laki seayah dapat apa? Saudara laki-laki asobahnya, Ustaz. Dapat sisa. Asabah bin nafs. Begitu jadinya. Paham? Jadi saudara perempuan sekandung tidak bisa jadi asabah bil ghair dengan saudara laki-laki seayah. Tidak mungkin. Karena tidak sederajat dan tidak satu level. Terus. Asabah bil ghair hanya berlaku kepada 4 golongan yang telah kita sebutkan di atas. Tidak kepada yang lainnya. Maka paman sekandung tidak menjadi asabah dan bibi sekandung karena ia bukan termasuk ahli waris. Dan begitu seterusnya.
Begitu pula ini anak laki-laki daripada saudara sekandung. Apakah jadi bisa menyebabkan saudara perempuan jadi ashabah bil ghair? Tidak. Tidak. Karena anak perempuan dari saudara sekandung bukan ahli waris. Anak perempuan dari saudara sekandung bukan ahli waris. Maka tidak mungkin. Nah, jadi yang poin terakhir ini adalah yang menjadi ashabah bil ghair adalah yang perempuannya. Nah, dan hanya berlaku keempat orang ini saja. Anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, ketiga saudara perempuan sekandung, dan yang keempat saudara perempuan seayah. Nah, jelas? Sebelum kita bahas soal-soal, silakan yang mau tanya. Assalamualaikum Ustaz. Tadi yang siapa tadi? Pak siapa tadi? Diki, Ustaz. Pak Diki, silakan Pak Diki. Ustaz, koreksi kalau saya salah. Ya. Ini yang cucu perempuan bisa menjadi asobah itu kan ada tiga orang ya, artinya yang pertama jika dia punya saudara laki-laki. Kalau misalkan saudara laki-lakinya tidak ada, itu yang kedua bisa diganti dengan anak laki-laki dari pamannya, dari paman, sepupunya. Iya, sepupu laki-lakinya. Betul. Sepupu dari paman sekandung. Ya. Paman sekandung ya. Terus berikutnya ada kata-kata begitu pula sepupu laki-laki yang ada di bawahnya. Nah ini belum ngerti nih Ustaz. Maksudnya apa nih Ustaz? Tadi saya sudah jelaskan tadi. Itu adalah anak daripada sepupu yang sederajat dengannya. Itu keponakannya bahasa kita. Keponakan berarti ya. Ponakan bahasa kita. Jadi misalnya sepupunya meninggal nih. Sebagai contoh begini. Misalnya ada yang wafat meninggalkan 2 perempuan, tulis Pak Diki, 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. 1 cucu perempuan. 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, sama yang ketiga adalah cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saya ulang, ada berapa orang tadi yang wafat? Yang masih hidup? Ada 4 Ustaz. Nah, ada secara global 3 orang. Secara global 3 orang. Yang pertama anak perempuan, hanya saja jumlahnya berapa anak perempuan tadi? 2 orang. 2 orang anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki 1 orang. Yang ketiga tadi yang saya katakan cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak cicit cucu laki-laki dari anak laki-laki. Pak Diki, suara saya jelas? Jelas Ustaz. Yang pertama, 2 anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, cicit laki-laki dari cucu laki dari anak laki-laki. Nah, bagaimana pembagiannya? Anak perempuan yang 2 orang dapat berapa? 2/3. 2/3. Kemudian satu cucu perempuan dari anak laki-laki berapa? 1 cucu perempuan dapat setengah. Tapi karena ada cicit jadi asabah bil ghair. Ada al-fara al-waris ya tidak? Ada al-fara al-waris di situ. Cuma al-fara al-waris yang lebih rendah darinya. Itu adalah keponakannya. Itu adalah keponakannya, lihat. Cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga siapa tadi? Cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu keponakannya bukan, Pak? Keponakannya kan? Iya. Yang cicit laki itu kan keponakannya itu, cicit laki-laki itu. Nah, di dalam kondisi begini, anak perempuan dapat 2/3. Berarti cucu perempuan dari anak laki-laki kan nggak dapat apa-apa tuh, karena sudah diambil semua 2/3-nya sama anak perempuan. Ya tidak, Pak Diki? Iya Ustaz. Nah, kan sudah habis nih 2/3 sama anak perempuan. Nah,
agar dia tetap dapat warisan, dia butuh sepupunya yang lebih rendah darinya, yakni keponakannya. Dia butuh keponakannya itu, cicit laki-laki itu, untuk sama-sama dengannya menjadi asobah bil ghair. Dia butuh cicit laki-laki itu agar tidak hilang sama sekali bagian warisnya. Maka dia saat itu menjadi asobah bil ghair dengan sepupu yang lebih rendah darinya. Ini maksudnya keponakannya. Anak daripada saudara laki-lakinya. Anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Paham Pak Diki? Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Abu Syifa Ustaz. Assalamualaikum. Ya Abu Syifa, tafadhal. Dalam kasus yang disebutkan Pak Diki tadi Ustaz. Ya. Apakah itu pengecualian dari? Iya, betul. Itu hanya dari khusus yang betul. Itu hanya khusus untuk cucu perempuan dari anak laki-laki. Kaidah tadi yang di akhir tadi kan Pak Abu Syifa, bahwa dia harus sederajat, ya tidak? Dia harus sederajat, ya tidak? Laki-laki yang menjadi asoba untuk saudara perempuannya kan harus sederajat, harus sekekuatan, ya tidak? Kan begitu kaidah terakhir yang kita bahas, yang kita baca barusan. Ini pengecualian dari kaidah itu. Ini pengecualian dari kaidah itu. Ini diperbolehkan karena cucu perempuan dari anak laki-laki butuh keponakannya agar tetap mendapatkan warisan. Maka dia asobah bil ghair dengan keponakannya, dengan yang di bawahnya. Ini khusus untuk cucu perempuan dari anak laki-laki saja. Tidak berlaku untuk yang lain. Untuk saudara perempuan nggak berlaku, Ustaz? Tidak. Dia hanya khusus untuk cucu perempuan dari anak laki-laki saja. Paham? Paham, Ustaz. Paham Abu Syifa? Baik. Paham, insyaallah. Barakallahu. Sudah menduga ini bakal ditanyakan. Karena bertentangan dengan kaidah yang terakhir tadi. Suaranya jelas ya, Ikhwan? Jelas, Ustaz. Putus-putus tidak suaranya ini? Jelas ya? Tentang suaranya ini. Baik. Putus-putus. Akhir tadi. Suaranya jelas nih. Antum yang jauh antara putus-putus jauh tadi. Suaranya jelas. Putus-putus. Indonesia Timur. Indonesia. Qadarallahu ma syaa fa'al. Nanti bisa lihat rekamannya di channel YouTube Ana insyaallah. Yang tidak begitu jelas hari ini bisa nanti melihat rekaman. Silakan siapa tanda tulisnya? Kita ada 5 soal. Ada 5 soal. Ustaz, izin nanya satu lagi, Ustaz. Soal buat latihan. Dalam asobah bil ghair nih, Ustaz. Silakan. Itu saudara laki-laki menjadikan saudara perempuannya sebagai asobah dia kan, Ustaz? Betul. Karena sebab saudara laki-lakinya jadi saudara perempuan jadi asobah bil ghair. Karena di sini dituliskan seorang laki-laki yang menjadi asobah bersama saudara perempuannya, keduanya harus memiliki kekuatan sama. Iya. Tapi Ustaz, paham Ustaz? Jelas? Baik. Alhamdulillah sudah antum paham sebelum dijawab. Baik. Laki-laki yang asobah bersama saudara perempuannya. Ya. Baik, 5 soal. Tulis soal pertama. Istri saudara laki-laki seayah. Yang ketiga saudari perempuan seayah. Saya ulang, yang pertama istri, yang kedua saudara laki-laki seayah, yang ketiga saudara perempuan seayah. Yang keempat paman sekandung. Orang yang keempat paman sekandung. Yang kedua, soal 2. Ayah
anak laki-laki, 3 anak perempuan, paman seayah. Ada 4 orang. Saya ulang. Soal kedua ada 4 orang. Yang pertama ayah, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga 3 saudara perempuan, yang keempat adalah paman seayah. Nomor 3. 3 saudara perempuan atau 3 anak perempuan, Ustaz? Saya ulang nomor 2 Pak Diki ya. Ayah, anak laki-laki, 3 anak perempuan. Yang ketiga itu 3 anak perempuan. Kemudian yang keempat paman seayah. Sudah Pak Diki? Ya, insya Allah. Nah, Ustaz. Baik. Nomor 3, ibu. 3 ibu. Saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung. Orang ketiga, 2 saudara perempuan sekandung. Orang yang ketiga, 2 saudara perempuan sekandung. Kemudian saudara seayah. Saudara laki-laki seayah. Orang yang terakhir di nomor 3, saudara laki-laki seayah. Ada 4 juga ini, nomor 3. Saya ulang, ibu. Yang kedua, saudara laki-laki sekandung. Yang ketiga, 2 saudara perempuan sekandung. Yang keempat adalah saudara laki-laki seayah. Nomor 4, suami. Saudara itu berarti saudara laki-laki, Ustaz, ya? Saudara laki-laki seayah, betul. Saudara berarti saudara laki-laki. Saudari berarti saudari perempuan. Baik, kita sepakati begitu. Saudara berarti laki-laki, saudari berarti perempuan. Ya. Antum tidak harus perempuan, nggak masalah. Penting jelas saudara saudarinya. Ya, nomor 4, suami. 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Saya ulang, yang pertama suami, yang kedua 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Orang ketiga cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Orang yang keempat, saudara seayah. Saudara seayah. Jadi saudara laki-laki seayah. Nomor 5, terakhir. 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Orang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saya ulang nomor 5 ini. 2 anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3 orang. Anda beri, Anda beri waktu 5 menit. Nah, setelah itu kita bahas sama-sama. Kita bahas sama-sama hari ini, biar lebih jelas insya Allah.